Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Harian M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik channel ini dan klik video ini, saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba react sebuah video dari channel yang lumayan besar, ada teknologi populer, di mana ada satu video dengan judul bukan hanya Indonesia saja, tetapi ternyata negara ini juga membenci Malaysia. Aduh, kira-kira ulasannya bagaimana teman-teman ya? Kita suka dengan perdamaian, kita suka yang damai-damai saja, tapi kenapa judulnya seperti itu? Oke, penyebabnya kira-kira apa teman-teman ya? Kita akan coba lihat teman-teman, silahkan bisa berkomentar dan jangan lupa teman-teman bisa like dan subscribe. Oke, teknologi populer ini main gede ini ya. Halo Teknolovers, menjadi negara merdeka bukan berarti bebas dari konflik di masa mendatang. Jika kerjasama bisa diciptakan, permusuhan bahkan bisa hadir dari keharmonisan. Lihat bagaimana Rusia Ukraina memainkan lingkar perseteruan. Apalagi negara yang jelas punya alasan kuat untuk bermusuhan, entah karena perebutan wilayah ataupun alasan lainnya. Malaysia Indonesia sudah berapa banyak adu gengsi yang menggemparkan. Jangankan Indonesia, masih ada negara yang buang muka ke Malaysia. Nah, dari berbagai sumber, inilah 5 negara yang membenci Malaysia. Negara yang cukup sering bersetegang dengan Malaysia ada Filipina. Akhir tahun 2021 lalu, ketegangan kedua negara kembali bergelora. Banyak sekali media mewartakan soal milisi Sulu yang berada di Filipina bakal melakukan serangan ke wilayah Sabah, Malaysia. Pejabat Filipina pun mendukung penuh penyerangan ini. Bahkan, pemerintah Filipina telah melakukan pertemuan rahasia antara 19 wali kota di Provinsi Sulu. 600 pejuang bersenjata siap direkrut untuk menjalankan misi menyerang Sabah. Nah, langkah awal sebelum menyerbu Sabah, pejabat senior pemerintah Filipina mengerahkan mata-mata untuk menjelajahi kota-kota pesisir. Ya, tentu saja demi mengulik data penting yang nantinya bisa dipakai menjalankan strategi yang telah direncanakan. Kesultanan Sulu di Filipina memang mengklaim Sabah sebagai wilayahnya. Namun, Malaysia akhirnya mendapatkan wilayah ini lantaran menggunakan basis argumen bahwa di tahun 1878, Spanyol telah membeli wilayah itu dari Kesultanan Sulu. 1888, Sabah resmi dimiliki Inggris setelah Spanyol melepaskan Sabah dari protokol 1885. Barulah saat Malaysia merdeka, Inggris menyerahkan Sabah ke Malaysia dan berhak menguasai penuh wilayah ini. Kini Malaysia menegaskan klaim dari pihak tertentu yang mengaku jadi pemilik Sabah disebut ilegal dan melanggar hukum. Wah, gimana gak panas ya Filipina kalau banding sama Malaysia. Selain Filipina, ada negara Asia Tenggara lainnya yang sensi ke Malaysia. Salah satu penyebabnya karena peristiwa kelam yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar yang ingin mengungsi ke negara lain. Berbeda dengan Muslim Palestina yang diterima baik oleh Malaysia, Malaysia menolak pengungsi Rohingya karena jumlahnya yang terlalu banyak. Setelah pemerintah Malaysia mengkritik pemerintah Myanmar atas perlakuan mereka terhadap Muslim di negaranya sendiri, Myanmar langsung menghentikan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Bagi Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, hal yang dilakukan kepada Rohingya oleh pemerintah Myanmar sebaiknya ada seruan campur tangan internasional. Ketegangan antara kedua pemerintah yang dipicu oleh nasib kelompok minoritas Muslim Rohingya inilah yang membuat Myanmar memanggil Duta Besar Malaysia untuk menyampaikan bahwa pernyataan Najib Razak tidak mampu dibuktikan dan tuduhannya kepada pemerintah Myanmar untuk Rohingya juga dinilai tidak berdasar. Penghentian pengiriman tenaga kerja Myanmar dilakukan karena alasan kekhawatiran soal keamanan mereka di Malaysia. Banyak banget ya. Ini kan yang ada di Aceh. Berikutnya, ada negara yang selama ini menerima banyak sanksi dari negara-negara Muslim di dunia akibat aksi heroiknya ke tanah Palestina. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad kala itu
pernah melontarkan julukan menohok untuk Israel, yakni sebagai negara perampok. Mahathir menyebut bahwa segala bentuk kerjasamanya kepada negara lain sangatlah baik, kecuali dengan Israel. Hubungan diplomatik sama sekali tidak terjalin. Meski demikian, Malaysia tidak membenci dan menentang orang Yahudi. Keonaran Israel yang sangat memaksakan diri untuk merebut Palestina tidak disenangi Mahathir. Sebagai salah satu negara yang mendukung penuh kemerdekaan Palestina, Mahathir Mohamad pernah menolak atlet asal Israel yang akan berlaga di Malaysia. Kala itu ada atlet renang yang terdaftar untuk mengikuti kejuaraan para renang dunia pada 29 Juli hingga 4 Agustus tahun 2019. Sebelumnya di tahun 2015, 2 atlet selancar Israel juga terpaksa memilih mengundurkan diri setelah permohonan visa mereka ditolak oleh Malaysia. Nah, yang lebih heboh lagi di tahun 2017, Malaysia bersikeras menolak menjadi tuan rumah konferensi Badan Sepak Bola Dunia FIFA, tak lain karena alasan adanya delegasi Israel yang turut hadir. Mahathir tak gentar menolak apapun yang datang dari Israel. Baginya, Israel terlalu over merampas kemerdekaan tanah Palestina. Iya, kalau ini setuju ya. Amerika Serikat ada di pihak Israel. Ya, makin beranilah Israel. So, atas tindakan yang dilakukan Mahathir, jelas saja Israel tak senang dengan Malaysia. Ada lagi satu negara yang sampai saat ini masih saja sakit hati dengan Malaysia. Serbia tidak menyukai Malaysia karena pemerintah Malaysia tetap kekeh dengan keputusannya mengakui Kosovo sebagai negara merdeka. Gitu. Pemerintah Serbia marah besar. Bagaimana bisa Malaysia mengambil keputusan yang dinilai tak pantas oleh Serbia? Akibatnya, Serbia tak segan mengusir duta besar Malaysia dari negara itu. Di tahun 2008, kabar pengusiran ini menghebohkan dunia. Saat itu, Dubes Malaysia Saw Ching Hong hanya memiliki waktu 48 jam untuk pergi dari Serbia. Padahal Malaysia memiliki maksud baik untuk mendukung Kosovo, agar rakyat negeri ini bisa merasakan kemerdekaan dan menikmati kenyamanan tanpa harus terkekang negara lain. Kosovo mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari 50 negara termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Dan tentu saja Serbia tak ingin bekas provinsinya itu merdeka, bahkan menolak keras mengakuinya. Serbia pun meminta opini pengadilan PBB mengenai kemerdekaan legal tidaknya bagi Serbia. Terakhir ada negara tertutup Korea Utara. Korea Utara juga sebenarnya masuk. Baik Korea Utara dan Malaysia tidak begitu panas dalam perseteruan. Namun, hubungan diplomatik langsung putus karena alasan ekstradisi. Apa ini? Kasus apa ini? 9 Maret tahun 2021, pengadilan Malaysia resmi melakukan ekstradisi terhadap pria warga Korut bernama Moon Chol-myong ke Amerika Serikat terkait tuduhan pencucian uang. Moon ditangkap setelah Amerika Serikat menuduhnya melakukan pencucian uang melalui perusahaan-perusahaan. Parahnya lagi, pria ini mengeluarkan dokumen palsu untuk mendukung pengiriman ilegal ke Korut. Anehnya, Moon malah menolak permintaan ekstradisi dengan alasan bahwa tuduhan itu memiliki motif politik. Tak ingin lengah, Malaysia memerintahkan semua staf diplomatik di Kedutaan Korea Utara yang berada di Kuala Lumpur untuk meninggalkan Malaysia. Pemerintah Malaysia juga memutuskan akan menutup kedutaan besarnya di ibu kota Pyongyang, Korea Utara. Gitu. Sejak saat itulah Malaysia yang selama ini selalu menganggap Korut sebagai mitra dekat sejak terjalinnya hubungan diplomatik pada tahun 1973, kini harus sudah lama juga ya. Menanggapi hal ini, Korut menyebut ekstradisi hanyalah tindakan keji dan kejahatan berat otoritas Malaysia yang tidak dapat diampuni. Karena Malaysia telah menawarkan warga negara Korut sebagai korban dari tindakan permusuhan Amerika Serikat yang menyimpang dari hukum internasional. Ya. Pantesan. Oke, demikian tadi satu ulasan video dari channel yang lumayan besar ya. Ada teknologi populer di mana dengan satu judulnya bukan hanya Indonesia aja, tapi ternyata negara-negara ini juga membenci Malaysia. Oke,
benci apa enggaknya tentunya itu ada penyebabnya. Begitu juga Indonesia dan Malaysia. Hubungan bilateral ini memang selalu pasang surut. Ada aja yang membuat hal seperti itu. Banyak faktornya. Seperti klaim mengklaim, terus ada sengketa perbatasan dan lain-lain tentunya. Tapi pada intinya semua negara itu cinta perdamaian karena perdamaian itu indah. Oke, menurut kalian teman-teman gimana? Silahkan teman-teman bisa komentar dan jangan lupa like dan subscribe.